Meski belum menemukan titik terang, namun proses penyelidikan kasus Vina Cirebon kembali dilakukan setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Sejak film itu viral, terdapat sosok salah satu DPO atas nama Peggy Setiawan yang berhasil diringkus setelah kasus ini menggegerkan jagat media sosial. Buntut dari viralnya kasus ini juga membuat sang sutradara Anggi Umbara menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat pada Kamis 6 Juni kemarin. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan selama 7 jam lamanya. Setelahnya, Anggi Umbara pun menerangkan jika ia dicecar oleh pertanyaan yang menjuru kepada proses pembuatan film, sampai akhirnya rilis. Dalam pemeriksaan tersebut, Anggi juga diperlihatkan foto CCTV yang disebut merekam aksi pembunuhan yang dilakukan oleh para pelaku. Namun, Anggi menyangkal dan menyatakan jika potongan gambar CCTV tersebut ialah hoax yang sengaja diambil dari proses syuting olehnya dan timnya. Yang janggal dengan ini ya, dengan dasar dari pengaduannya, misalnya nggak berdasar itu, nggak masuk di akal lah itu kan. Dasar pengaduannya yang aneh itu. Banyak yang bilang sih ya ini cuma pansos aja, cuma cari panggung, riding the moment aja gitu. Ya kita sih nggak terlalu ngambil serius ya, kita acukan aja, fokus ke hal yang lebih produktif aja, lebih positif. Ya itulah antara dia nggak terinformasi apa nggak ngerti apa memang nggak belajar atau gimana. Kalau film yang udah tayang di bioskop ya nggak mungkin nggak lulus sensor. Maksudnya sesuatu itu anak-anak umur 14 tahun juga tahu itu kan sensor itu apa, dan pasti kalau di bioskop ada tulisannya telah lulus sensor gitu kan. Nggak mungkin film yang nggak lulus sensor tayang di bioskop gitu. Jadi ya kita mengacunya pada lembaga sensor film aja ya, sudah mendapatkan mandat dari negara untuk memberikan izin untuk penayangannya di bioskop gitu. Jadi mengacu kepada mereka, bukan mengacu kepada subjektivitas perorangan atau golongan. Kalau mereka pikir mereka bilang ini adalah kegaduhan, berarti mereka aja nggak bisa menerima pendapat yang berbeda gitu, pendapat orang lain. Ini kan hak netizen, hak orang-orang untuk berpendapat, berspekulasi, bereaksi terhadap sebuah peristiwa. Itu hak orang-orang, hak rakyat Indonesia. Nggak boleh dilarang dan nggak bisa dibungkam hak orang untuk berpendapat. Apalagi ini hak kami untuk berkarya, untuk berkesenian, berekspresi, untuk mengeluarkan pendapat. Kenapa dirampas hak kami itu? Toh kami tidak ada, udah nggak melanggar hukum dan semuanya sesuai dengan ketentuan. Tanggapannya sih ya pertama sih nggak percaya, pikir bercanda, katanya beneran. Ya kayak lagi dalam film komedi aja sih, konyol aja, pengaduan yang nggak mempunyai dasar sih kalau menurut saya. Kita memiliki dasar ya untuk melakukan laporan polisi atau pengaduan masyarakat ke Barreskrim terkait dengan beredarnya film tersebut yang menurut hemat kami film tersebut sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Apa dalam konteks kegaduhan itu? Nah, kalau kita ini kan ada dua, yang kami persoalkan itu ada dua. Pertama ada potensi dugaan tindak pidana ITE-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan pelanggaran administratifnya. Nah, kalau pelanggaran terkait dengan dugaan potensi pidana itu di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Nah, pasal 27 ayat 1 itu mengatur terkait dengan asusila atau yang berkenaan dengan pornografi, konten ataupun dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Kenapa kita bilang bermuatan pornografi? Karena di dalam adegan film itu menampilkan seorang gadis yang katanya masih di bawah umur pada saat kejadian itu, kemudian dengan adegan kekerasan, adegan penganiayaan, dengan perkosaan dan hilangnya nyawa orang lain.
Nah, itu merupakan konten yang menurut kami tidak sepadan dengan apa yang menjadi persoalan di publik. Kemudian yang kedua itu pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 terkait dengan berkenaan dengan SARA yang dalam hal ini membuat suatu kegaduhan di ruang publik sehingga menciptakan rasa keamanan, kemudian rasa ketertiban di masyarakat. Maka penting kami melakukan itu hasil dampak dari beredarnya film ini. Jadi konteksnya sebelum film ini beredar dan setelah film ini beredar. Pemerintah memiliki kewajiban di pasal 29-nya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menarik beredarnya film tersebut jika mengandung terkait dengan meresahkan, kemudian keamanan, kemudian ketertiban dan juga kemaslahatan masyarakat. Maka pemerintah boleh untuk menarik itu. Nah, dalam hal ini kami tidak berkomentar terkait dengan proses hukum, penegakan hukum yang saat ini dilakukan oleh teman-teman Polri, karena itu bukan domain kami. Kemudian juga kami tidak akan mencampuri seperti apa teman-teman lembaga sensor itu untuk melakukan sensor berkenaan dengan film. Tapi barang tentu kita melihat dampak yang terjadi, karena bagaimanapun juga akibat dari film ini memang ada orang memandang positif ya, tapi kalau dibikin narasi yang sedemikian rupa, ini menjadi hal-hal yang menjadi negatif. Karena bagaimanapun juga ada dua kelompok yang mengatakan dia sebagai korban dan juga ada yang mengatakan dia sebagai pelaku. Kita belum membuat laporan polisi ya, kita baru melakukan pengaduan ke Dumas terkait dengan dugaan-dugaan peristiwa pidana itu. Dan juga kita sudah mengadukan ke lembaga sensor hari kemarin terkait dengan ada kekeliruan untuk menerbitkan film itu. Nah, kami pikir kita sampaikan di sini juga harus ditekankan, tidak ada niat kami untuk mengkriminalisasi teman-teman dunia seni dan malahan kami mengapresiasi itu. Namun barang tentu proses ini akan berjalan, kita lihat saja seperti apa kelanjutannya. Barang tentu kita akan menghasilkan yang positif dan menjadi rambu-rambu kawan-kawan dunia seni ketika membuat suatu produk seni, sehingga di sini peran pemerintah melalui lembaga sensor untuk memproteksi barangkali ada hal-hal yang melenceng dari peraturan perundang-undangan. Kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki masih menjadi sorotan yang tak henti-hentinya ramai diperbincangkan oleh halayak luas. Bagaimana tidak, adegan demi adegan dalam film tersebut pun seperti menyiratkan sebuah derita yang kala itu dialami oleh Vina dan Eki yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh para anggota geng motor. Meski menyita banyak perhatian halayak luas, akan tetapi film tersebut pun turut menimbulkan adanya perdebatan. Manakala sang produser kini juga ikut dilaporkan. Lantas, seperti apa sebenarnya ketetapan hukum dalam delik aduan terhadap film yang dinilai telah membuat gaduh satu Indonesia itu? Kita harus lihat hukumnya dulu, unsur hukumnya tadi yang dilaporkan pasal berapa? Pasal 28 ayat 2, 27 ayat 1 ITE atau yang mana? Kalau 28 ayat 2 jelas setiap orang kan gitu. Yang dengan sengaja kan dan tanpa hak kan gitu. Jadi catatan di tanpa hak. Ini film ini bisa berjalan ini kan prosedurnya ada. Ada lembaga sensornya kan. Nanti dikonsultasikan juga dengan komisi penyiaran. Terlepas itu ditarik atau tidak ditarik nantinya. Tapi ini film udah lulus sensor loh kan gitu. Sehingga bisa ditayangkan ya bahkan sampai 5 juta orang penontonnya film Vina ini. Berarti apa yang dilakukan oleh produser tadi Deraj Kalwani ini menurut saya ya sudah sesuai prosedur. Lagian dia produser kan, produser itu ya, tugasnya membiayai, bukan ngumpulin cerita-cerita orang, menulis naskah dan seterusnya. Jadi produser itu dia membiayai film ini biar berjalan ya. Targetnya apa ya? Keuntungan. Ya sesederhana itu. Kalau tanpa hak ya sudah dengan hak dia. Kalau enggak filmnya nggak mungkin bisa tayang. Dia sudah minta izin sama keluarganya. Saya nggak tahu juga alasan ini dilaporkan apa kan. Di sini kenapa sih bisa menjadi panjang dan viral? Salah satunya adalah mungkin film juga. Di sisi lain ada sisi komersil. Akhirnya film muncul, kemudian muncullah kasus ini di media majority, baik elektronik ataupun media-media lainnya ataupun media cetak gitulah. Dan disitulah yang membuat kasus ini betul-betul menjadi kasus yang
seperti layaknya sinetron gitu. Semestinya kalau kita sebagai aparat penegak hukum ada hal-hal yang mestinya ditutup pada sebuah kasus pidana. Tujuannya apa? Supaya penyelidikan yang kita sebut investigasi itu menjadi objektif. Kalau begini akhirnya majority menjadi subjektif. Makanya bahasanya kan no viral, no justice gitu. Kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya terutama di Netflix gitu ya, di OTT, yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada unsur, ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk, misalnya kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya, sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Oke nih, Indonesia nih pasarnya gede, bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia. Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya, orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter-filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu.